Bu, ada tugas dari guru penggerak nih Bu mengenai dilema etika. Sedikit saya ingin mewawancarai Bu, minta waktunya Bu. Iya Bu, mengenai dilema etika nih Bu, apakah Ibu pernah mengalaminya Bu? Selama menjadi kepala sekolah, tentu saja kita pernah mengalami yang namanya dilema etika, di mana situasi kita harus memilih dua keadaan yang secara moral tetapi secara kepentingan berbeda. Ya, seperti itu. Kira-kira Bu, dalam menghadapi dilema etika ini, bagaimana Ibu menyelesaikan masalah yang terkait dengan yang Ibu temukan itu? Saya selaku kepala sekolah yang terkait dengan peraturan di sekolah, tentu saja kita tidak serta-merta bisa melaksanakan peraturan itu secara penuh. Jadi kita selaku kepala sekolah harus mempunyai yang namanya kebijakan terhadap suatu peraturan, sehingga dengan kebijakan yang mendampingi peraturan, insya Allah peraturan yang ada, peraturan yang baru baik dari dinas maupun dari yayasan itu bisa kita laksanakan. Begitu ya Bu. Kadang begini kan Bu, sudah betul menurut aturan, tapi untuk orang banyak belum tentu ya Pak Bu. Kira-kira Bu, masalah seperti apa yang Ibu hadapi ini, bisa Ibu berikan contohnya? Seperti misalnya lah kita PPDB ya, pas penerimaan siswa baru. Iya. Kita tahu peraturannya bahwa setiap anak itu berhak untuk mendapat pendidikan. Iya betul. Nah, betul. Tapi ada kalanya kita akan bertemu nantinya dengan anak ABK ya. Iya. Nah, dan disitulah kita ada namanya dilema etika. Secara moral kita memang harus menerima. Iya, tapi secara skill ternyata kita tidak punya. Iya. Jadi, tapi orang tua juga berhak dia memilih sekolah untuk anaknya. Iya. Nah, itu kan juga ada perbedaan kepentingan jadinya kan. Kita tidak punya skill, tapi beliau tetap ingin anaknya bersekolah di sini. Jadi dari situasi seperti itu kita bisa mengambil kebijakan bahwa kita bisa menerima mereka dengan keadaan kita yang mungkin kita bersama orang tua ada hal-hal yang kita sepakati bersama terhadap anak ABK yang kita terima di sini. Oh iya. Berarti kan dengan adanya anak ABK ini moral kita memang harus menerima. Tapi secara skill ternyata kita tidak punya. Jadi tapi orang tua juga berhak dia memilih sekolah untuk anaknya. Nah, itu kan juga ada perbedaan kepentingan jadinya kan. Kita tidak punya skill, tapi beliau tetap ingin anaknya bersekolah di sini. Jadi dari situasi seperti itu kita bisa mengambil kebijakan bahwa kita bisa menerima mereka dengan keadaan kita yang mungkin kita bersama orang tua ada hal-hal yang kita sepakati bersama terhadap anak ABK yang kita terima di sini. Oh iya. Berarti kan dengan adanya anak ABK ini sebenarnya bagus juga Bu, gurunya bisa belajar dengan sama-sama. Akhirnya nanti belajar dengan anak ABK. Cuman memang skill kita belum ada di situ kan Bu. Nah Bu, dari dilema etika yang Ibu hadapi itu, pesan apa nih yang bisa Ibu sampaikan kepada yang terkait dilema etika ini, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan? Terutama kita namanya lembaga pendidikan itu banyak peraturan, baik itu dari dinas, mungkin dari yayasan atau dari kesepakatan warga sekolah sendiri. Itu namanya peraturan, dan ada peraturan yang tidak bisa kita langsung laksanakan secara cepat. Itu kita harus ada melihat situasi dan kondisi kita. Jadi dari situ kita akan melihat bahwa peraturan bisa kita laksanakan, namun temponya kita harus agak berat. Yang satu bisa cepat. Jadi kita tidak bisa memaksakan langsung tercapai secara sempurna. Berarti kan harus perlu pertimbangan khusus dengan. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan pada hari ini. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dan menjadi pembelajaran bagi saya sendiri. Semoga di masa depan saya juga dapat
kami dari Pendidikan Guru Penggerak dapat tugas Bu untuk mewawancarai kepala sekolah membahas tentang dilema etika yang pernah Ibu Pai selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Boleh ya Bu kami wawancarai ya? Oke, baik. Ibu, apakah Ibu pernah mengalami yang namanya dilema etika nih Bu? Sangat sekali. Oh, Masya Allah ya. Bisa Ibu ceritakan sedikit nih dilema etika seperti apa yang pernah Ibu alami gitu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah yaitu di TK Isya 1 Perawang. Iya. Sekolah namanya Taman Kanak-kanak akan selalu diminati oleh anak-anak setempat. Rasa ya setiap tahun itu mainan-mainan kami itu selalu rusak. Oh iya ya Bu, jadi rebutan tempat main nih. Ya. Gitu ya. Setelah saya memberikan oke lah kalau memang anak itu mau bermain sewajarnya kami akan persilakan. Iya. Tapi akhir-akhir ini sudah anak-anak itu sudah melakukan permainan yang sangat sudah membahayakan dirinya sendiri. Iya. Mainan dirusak segala macam. Nah kami punya inisiatif membuat pagar besi untuk mengantisipasi ya. Jadi setelah itu setelah selesai alhamdulillah merasa tenang kami. Aman ya kan? Iya, aman lah. Pada saat itu saya coba selidiki siapa kira-kira. Nah, jadi pada pagi harinya ada anak yang bermain. Ibu mau tanya boleh? Itu namanya Kaira, satu lagi anak laki-laki ya. Iya. Itu pagar ibu itu jebol semalam. Kamu kira-kira tahu nggak siapa yang menjebolnya? Iya, anak-anak biasanya jujur ya Bu. Biasa anak jujur. Jadi kami tanya, yang perempuan nggak mengaku, nggak tahu Bu, saya nggak tahu, saya nggak ada main di situ katanya. Betul. Nah yang laki-laki kayaknya ini udah mulai nampak saya gelagatnya itu. Ini mencurigakan ya. Mencurigakan apa kamu jujur kan? Jadi terakhir keluar dari siapa? Bu, si Kaira Bu. Kenapa kamu kok sampai seperti itu? Nggak jawab dia. Kamu umurnya berapa? 6 tahun lebih Bu. Udah sekolah? Belum. Belum sekolah. Kamu coba panggil orang tuamu, bawa orang tuamu ke sini. Iya, Bu, betul. Guru mau ngomong. Nah besoknya datang orang tuanya. Setelah bertemu dengan orang tua nih Bu, bagaimana Ibu cara menyelesaikan masalah ini Bu? Bu, kok tidak Ibu sekolah kan anak Ibu udah pada usia usia sekolah. Kami tidak bisa menyekolahkan anak kami yang terakhir ini. Iya. Karena faktor ekonomi, kerjanya serabutan. Iya. Oh gitu. Nah saya tawarkan mulai besok si Kaira ini Bu boleh sekolah lah di sini. Oh iya gitu solusinya ya Bu. Jadi anaknya minta sekolah di sana, ditarik untuk sekolah di situ ya. Jadi katanya Bu, sekolahnya kan biaya mahal Bu. Alhamdulillah sejak itu anak si Kaira itu sekolah 85% itu berubah ya Bu. Sekali total. Berarti kan lingkungan juga mempengaruhi ya kan Bu. Lingkungan mempengaruhi. Iya, sebenarnya tadi itu dia benar bersalah kan Bu. Rasa kasihan kita, terus memikirkan masa depannya juga seperti apa. Berarti solusi Ibu itu memang terbaik lah ya buat anak. Mudah-mudahan itu. Iya, mudah-mudahan. Saya salut sekali nih Bu, ternyata cara pengambilan keputusan Ibu itu tidak memikirkan pihak sekolah aja, tetapi juga memberikan bantuan kepada lingkungan sekitar, terutama anak tadi ya Bu ya, Khairah ya, harusnya tadi itu kan dia berbuat salah, namun Ibu memutuskan untuk bukan menghukum ya sebenarnya, tapi memberi solusi terbaik dengan percakapan kita tadi ini. Pesan moral apa yang ingin Ibu sampaikan kepada orang lain terkait dilema etika ini Bu? Mungkin pesan moral, tidak bisa juga kita sekolah ini berdiri sendiri. Iya, berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri karena di tengah-tengah kita ada masyarakat. Iya. Kita memang harus memperhatikan lingkungan itu sendiri. Iya. Anak yang tentunya tidak sanggup sekolah itu memang menjadi perhatian sekolah itu di mana dia berada. Jadi berikanlah yang pelayanan terbaik kepada masyarakat. Insya Allah mereka juga akan berbuat baik, akan memberi dukungan. Iya, baiklah Bu. Terima kasih panjang lebar sekali nih Bu. Sama-sama. Keputusan yang sangat bijaksana gitu kan. Membentuk pribadi anak itu bukan hanya sekali dua kali ya kan, harus berkali-kali kita laksanakan barulah akan terbentuk pribadi yang baik ya Bu. Terima kasih Bu atas waktu yang telah diluangkan pada hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan boleh kesini lagi ya Bu.